Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan juga staf Sekolah Kristen Calvin maupun Sekolah Kristen Logos Surabaya dan juga anak-anak yang saya kasihi. Kita bersyukur pada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan berikan kesempatan untuk kita boleh beribadah bersama-sama dari tempat kita masing-masing. Kita akan menyatukan hati kita akan mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk saat teduh. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Ibadah pada pagi hari ini dimulai dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian yang pertama, Allah baik. Mari kita nyanyi semua, Allah baik. Surga dan dunia puji Dia, Allah baik. Mari semua datanglah, nyanyilah di muka Allah dengan lagu amat merdu. Kristuslah pelepas dosa, terang dalam gelap diberikannya, yang terlepas bersoraklah, Allah baik, Allah baik, Allah baik, yang terlepas bersoraklah, dan kalau hatiku lemah, Allah baik. Dia batu karang yang kuasa, Allah baik. Sungai Yordan dan lautan tak membawa ketakutan, serta Tuhan kita jalan, Allah baik, Allah baik, Allah baik. Dengan lagu amat merdu, Allah baik. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini ketika Tuhan menghadirkan kami kembali dan kami bersahati di hadapan Tuhan, kami beribadah di hadapan Tuhan, kami bersyukur karena kesempatan yang Tuhan berikan. Biarkanlah Engkau sendiri yang mempersiapkan dan Engkau sendiri yang melayani pada pagi hari ini Tuhan.
hati kami yang merindukan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri berbicara pada kami melalui kebenaran firman-Mu, dan biarkanlah Tuhan Engkau sendiri di dalam hati kami boleh bertahta. Kami menyerahkan seluruh rangkaian daripada ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin. Terima kasih, kami bersyukur, kami menyerahkan setiap orang yang melayani Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sertai. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Lagu yang berikutnya kita akan nyanyikan adalah Sejak Yesus di Hatiku. Lagu ini ditulis oleh Rufus Daniel. Kemudian musiknya digubah oleh Charles Gabriel. Charles Gabriel menulis banyak lagu. Lagu berikutnya juga nanti yang akan kita nyanyikan juga yang ditulis oleh Charles Gabriel. Charles Gabriel ini adalah seorang yang dipanggil Tuhan, seorang yang hidup pada tahun 1800-an sampai dengan 1900-an. Salah satu lagunya yang sering kita nyanyikan adalah Send the Light, dan juga mengenai He Holds Tomorrow. Lagu yang kita nyanyikan adalah Sejak Yesus di Hatiku. Di dalam pujian ini dikatakan, What a wonderful change in my life has been brought since Jesus came into my heart. I have light in my soul for which long I had sought, since Jesus came into my life. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, floods of joy over my soul like the sea billows roll, since Jesus came into my heart. Pertama kali dinyanyikan di dalam Sunday Crusade-nya Billy Graham. Kita akan naikkan pujian ini dan kita akan persiapkan hati kita untuk menaikkan pokok-pokok doa kita. Sejak Yesus di Hatiku. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus di hatiku. Dalam hati ada terang dan harap penuh sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sukacita melimpah dalam hidupku. Sejak Yesus di hatiku. Bait kedua. Ku telah tinggalkan jalan dosa yang gelap sejak Yesus di hatiku. Dosaku hilanglah, darahnya sucikan sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sukacita melimpah dalam hidupku. Sejak Yesus di hatiku. Bersama kita bangkit berdiri. Dan selamat penuh sejak Yesus di hatiku. Tidak bimbang hati pun menjadi teguh sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sukacita melimpah dalam hidupku. Sejak Yesus di hatiku. Pokok doa yang pertama, kita akan berdoa untuk PJJ. Selama kita stay di rumah, kita mohon Tuhan untuk menolong kita di dalam pembelajaran supaya boleh belajar dengan efektif, dan juga di dalam relasi kita dengan orang lain kita mohon Tuhan supaya boleh memelihara. Mari kita angkat suara kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di tengah-tengah keadaan seperti ini pun, di tengah-tengah segala kesulitan, tantangan yang Tuhan izinkan terjadi, kami masih bisa menemukan berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami, untuk kami boleh tetap memelihara relasi kami dengan Tuhan, relasi kami dengan sesama, dengan orang-orang di sekeliling kami, juga keluarga kami. Kami tahu Tuhan di tengah-tengah kondisi seperti ini banyak kesulitan yang kami hadapi.
Kami mohon kiranya Tuhan berikan kami bijaksana, hikmat, dan biarkanlah kebenaran firman-Mu, prinsip kebenaran yang Tuhan berikan pada kami, boleh menjadi pegangan yang meneguhkan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembelajaran kami, supaya pembelajaran ini boleh berlangsung dengan baik, dengan segala keterbatasan yang ada. Kami mohon kiranya baik guru-guru yang mengajar maupun guru-guru yang belajar, anak-anak yang belajar, kiranya kami boleh sama-sama Tuhan tolong supaya pembelajaran ini boleh menjadi efektif. Terima kasih, kami bersyukur, kami menyerahkan pembelajaran yang akan terus berlangsung ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kemudian yang kedua kita mau berdoa untuk pemerintah yang menangani kondisi COVID-19 ini, untuk ekonomi, kondisi ekonomi maupun kondisi kesehatan daripada bangsa ini. Kami mohon kita berdoa, kita mohon Tuhan untuk menolong pemerintah kita supaya mereka boleh membuat kebijakan yang sungguh-sungguh tepat. Kita berdoa juga untuk orang-orang yang bergumul dengan kondisi secara finansial, yang kehilangan pekerjaan, dan kita juga berdoa untuk mereka yang mungkin dalam kondisi sakit pada saat ini. Kita mohon kiranya Tuhan menolong. Mari kita angkat suara kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mohon belas kasihan daripada Tuhan. Kiranya di tengah-tengah kondisi seperti ini Tuhan, Engkau boleh memberikan bijaksana kepada pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang baik dan yang tepat. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang bergumul di dalam kesulitan, kondisi ekonomi yang sulit, keadaan finansial yang sulit. Kiranya Tuhan mengulurkan tangan. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang mungkin bergumul dengan kesehatan mereka. Tuhan mampukan mereka untuk boleh memandang kepada wajah Tuhan dan boleh tetap beriman, dan Tuhan sembuhkan sekiranya menjadi kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami, pergumulan ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami, menyertai kami melewati semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kemudian yang ketiga, kita juga berdoa untuk diri kita masing-masing. Kita berdoa untuk iman kita, supaya di tengah kondisi seperti ini kita masih tetap Tuhan pertumbuhkan di dalam setiap ibadah dan juga waktu saat teduh kita. Mari kita angkat suara kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kiranya di tengah-tengah kondisi ini iman kami boleh tetap Tuhan teguhkan. Kami boleh terus memandang kepada wajah Tuhan. Kami boleh menghitung setiap berkat yang Tuhan berikan pada kami. Biarkanlah hati kami tidak henti-hentinya menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Biarlah setiap kesempatan yang boleh kami nikmati di dalam hidup ini, kami boleh menyadarinya sebagai pemberian Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Demikian kami naikkan doa kami. Bapa di dalam surga, inilah doa-doa yang kami naikkan. Kiranya Tuhan mendengar kami. Kiranya Tuhan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan dan waktu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, seluruh daripada hidup ini boleh mempermuliakan Tuhan dan boleh menjadi berkat untuk orang lain. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Lagu berikutnya seperti Tuhanku, lagu yang ditulis oleh Charles Gabriel. Kita akan nyanyikan ketiga baitnya. Seperti Tuhanku yang kurindukan, yang lemah lembut dan rendah hati, rajin bekerja, berani dalam benar, lebih bersujud, selalu bergemar, serahkan jiwa hanya kepadamu, serahkan jiwa segenap bagiku. Jauhkan dosa, Tuhan tolonglah ku, basuh dan pegang jiwaku selalu. Seperti Tuhanku, ku minta selalu, beriku kekuatan, tanggung salibku, kerja setia untuk kerajaannya, penuh Roh Kudus memenangkan jiwa.
jiwa hanya kepadamu, serahkan jiwa segenap bagimu, jauhkan dosa, Tuhan tolonglah ku, basuh dan pegang jiwaku selalu. Bait ketiga. Seperti Tuhanku hidup bagimu, penuh kasih-Mu, nyata mulia-Mu, menyangkal diri seperti Tuhan Yesus, seperti Tuhanku sampai ku berjumpa, serahkan jiwa hanya kepadamu, serahkan jiwa segenap bagimu, jauhkan dosa, Tuhan tolonglah ku, basuh dan pegang jiwaku selalu. Ada satu persembahan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Pak Yoel dan juga Pak Daniel. Kita akan dengarkan, kemudian setelah ini waktu akan saya serahkan kepada Pak Ivan. Kita akan membaca kitab suci dari Daniel pasal pertama, ayat 1 sampai ayat 9. Saya akan membacakan Daniel pasal pertama, ayat 1 sampai ayat 9. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat,
berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dalam bahasa aslinya seper ya, tulisan orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur, patbak dalam bahasa Ibrani, setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belteshazzar, Hananya dinamainya Sadrah, Misael dinamainya Mesah, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami telah membaca firman-Mu dan biarlah dalam chapel kali ini Tuhan juga berbicara kepada kami melalui khotbah yang akan disampaikan. Tuhan boleh bekerja di dalam hati kami, menerangi hati kami, memberikan hikmat, pengertian, tuntunan, bimbingan, serta segala yang kami perlukan untuk boleh menjalankan panggilan kami dalam dunia. Berbelas kasihanlah kepada kami ya Tuhan, dan biarlah dengan penuh sukacita kami menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, dikatakan di ayat pertama, settingnya adalah tahun ketiga pemerintahan Yoyakim. Jadi Yoyakim adalah seorang raja yang jahat. Dia disebut sebagai Raja Yehuda, dan dia adalah seorang raja yang lalim. Dia seorang raja yang tamak. Dia memungut pajak banyak-banyak di tengah-tengah rakyat yang sedang menderita. Lalu kemudian Yoyakim juga dikenal sebagai penentang nabi. Dia pernah membakar surat dari Yeremia. Lalu kemudian dia juga menganiaya para nabi. Bahkan dia juga membunuh utusan-utusan Tuhan. Nah, maka Yoyakim bukan raja yang baik, tetapi orang-orang Israel serta Yoyakim senantiasa merasa dirinya adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Merasa dirinya sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Merasa dirinya sebagai orang-orang yang demikian dekat pada Tuhan. Padahal tindakan mereka, kelakuan mereka itu adalah sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Maka kemudian setelah diberikan peringatan berkali-kali dan mereka tidak bertobat, Tuhan menjatuhkan hukuman kepada bangsa Yahudi. Lalu dikatakan di situ Tuhan mengutus Nebukadnezar untuk datang menghancurkan mereka. Nah, kita melihat bagaimana campur tangan Tuhan di dalam sejarah, di dalam kitab Daniel. Kitab Daniel menceritakan bagaimana kerajaan itu muncul, bagaimana kerajaan yang lain jatuh. Kita sudah pelajari semuanya dalam sejarah mengenai munculnya nanti Assyria, Babilonia, Media, Persia, yang silih berganti, lalu munculnya Yunani, kemudian munculnya Romawi. Kita belajar dalam sejarah. Tetapi Alkitab memberitahu sesuatu yang kita tidak jumpai dalam buku sejarah, yaitu di belakang semua percaturan dunia yang demikian kompleks itu, ada campur tangan Tuhan. Ternyata di dalam munculnya Babel, Tuhan bekerja. Bahkan di dalam peristiwa ketika orang Yahudi dihancurkan oleh Nebukadnezar, Alkitab mencatat di situ, Tuhan yang menyerahkan Yoyakim dalam ayat 2. Dan Tuhan juga yang mengizinkan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Tuhan itu diangkut ke tanah Sinear. Dibawa masuk ke tempat perbendaharaan dewa-dewa mereka. Tuhan tidak kalah, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang mengatur sejarah. Nanti di belakang hancurnya Babel, di belakang munculnya Media Persia, Tuhan bekerja. Dikatakan aku memakai hambaku Kores untuk nanti membebaskan orang-orang Yahudi untuk pulang ke tanah perjanjian, nanti membangun bait suci. Tuhan juga yang dikatakan nanti akan membangkitkan Yunani, dan Tuhan yang mengizinkan juga munculnya Romawi. Jadi di belakang semua percaturan dunia, Alkitab mencatat, khususnya dalam kitab Daniel, bahwa Tuhan berdaulat. Maka kita melihat rezim itu datang dan pergi. Nanti kita akan sampai kepada misalnya
pasal yang kelima membahas mengenai tulisan di dinding. Kita melihat bagaimana Tuhan itu bertahta dan dia berdaulat dan dia itu mengadili setiap rezim. Belsyazar, engkau boleh hebat, engkau boleh berkuasa, engkau boleh jadi raja yang memerintah dengan segala kemuliaanmu. Tetapi Alkitab mencatat bahwa pemerintahanmu diawasi oleh Tuhan dan engkau dihakimi oleh Tuhan. Maka siapa setiap kita? Setiap kita yang merasa diri kita Tuhan atas diri kita. Kita suatu hari akan menghadap tahta Tuhan, anak-anakku, dan kita akan diadili. Kita akan dituntut pertanggungjawaban apa yang kita lakukan di dalam dunia ini. Bagaimana kita mengisi hidup kita, bagaimana kita mengisi waktu kita, bagaimana kita mengisi hari-hari kita. Semua perkataan-perkataan yang kita ucapkan dalam kitab suci dikatakan, harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, dalam Daniel pasal pertama jelas dikatakan bahwa Tuhan berdaulat atas sejarah. Tuhan menyerahkan Yoyakim kepada Nebukadnezar. Lalu kemudian setelah itu Tuhan mengizinkan juga ada orang-orang yang ditawan. Kita melihat ada anak-anak keturunan raja di sini dikatakan yang juga ikut ditawan. Nah, lalu kemudian dicatat mereka dibawa ke istana orang-orang ini. Pada waktu mereka masuk ke dalam kota Babel, saya bayangkan mereka pasti minder. Kita lihat satu slide ya, kita bayangkan mereka masuk ke dalam kota Babilonia yang demikian megah. Di situ kita melihat ada satu gerbang yang sampai hari ini masih bisa kita jumpai. Sisa-sisa dari gerbang tersebut begitu indah, begitu besar, begitu megah. Maka mereka pada waktu masuk ke sana, mereka mungkin merasa minder, mereka bertanya-tanya, mereka sedih. Oh Tuhan, mengapa Engkau mengizinkan kami kalah? Apa yang menjadi rencanamu ya Tuhan? Mengapa ya Tuhan kami dikalahkan oleh bangsa-bangsa asing? Nah, saudara sekalian, ketika Tuhan memberikan hukuman kepada orang-orang Yahudi yang menyembah berhala, pada saat yang sama nanti kita akan lihat pada akhirnya, sebetulnya hukuman Tuhan itu juga sekaligus adalah sebuah persiapan untuk orang Yahudi menerima berkat yang lebih besar. Jadi kita melihat ada keindahan di dalam disiplin yang Tuhan kerjakan. Meskipun disiplin itu terlihat begitu menyakitkan, tetapi ketika nanti kita melihat kelak pada ujungnya, ternyata antara hukuman dan pendidikan untuk mempersiapkan orang menerima berkat yang lebih besar itu tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi Daniel termasuk adalah salah satu orang yang ikut di dalam pembuangan yang pertama pada zaman Raja Yoyakim. Nantinya akan ada 3 fase di mana orang Yehuda itu dibuang pergi ke tanah Babel. Dan Daniel termasuk di dalam pembuangan yang pertama. Nah, di sana dikatakan ternyata Nebukadnezar ini cukup mempunyai toleransi terhadap bangsa lain. Jadi kita melihat perbedaan karakter antara bangsa Assyria, bangsa Asyur dengan bangsa Babel. Jadi kalau di dalam Assyria, misalnya orang utara, Israel utara itu kan diserang oleh Assyria. Mereka itu menghancur leburkan mereka, lalu kemudian mereka memaksa untuk kawin campur, sehingga nanti akhirnya muncul orang Samaria. Kenapa orang Israel itu merasa mereka tidak mau bergaul dengan orang Samaria? Karena mereka ada konsep orang Samaria itu campuran. Mereka sudah bukan lagi murni orang Israel, tapi orang Israel utara atau orang Israel ini adalah sudah bercampur darah. Mereka itu sudah tidak murni lagi menurut mereka. Mereka sudah bercampur darah dengan orang Assyria, sehingga mereka orang-orang Samaria itu bukan lagi orang Israel sejati. Nah, berbeda dengan Assyria yang menaklukkan Israel Utara, Israel Selatan atau Yehuda ini ketika mereka dibuang, mereka seolah-olah ditempatkan mungkin seperti kalau zaman sekarang Yahudi Town gitu ya. Jadi ada satu tempat tersendiri, mereka ditaruh di situ. Nebukadnezar mengizinkan mereka juga beribadah mungkin secara terbatas di dalam komunitas mereka. Mereka diizinkan untuk mempunyai sesuatu komunitas sendiri untuk kemudian bersekutu sesama mereka, itu masih diizinkan di dalam Babel. Jadi Babel itu mungkin ketika mereka mau memaksa asimilasi itu mungkin lebih halus dibanding Assyria. Tetapi nanti kita juga akan melihat itu juga berbahaya.
Nah, itu sebabnya maka Nebukadnezar juga membuka kesempatan bagi orang-orang yang cerdas dari bangsa lain termasuk jajahannya yaitu orang-orang Yehuda untuk berkarir di istana. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Nebukadnezar. Yang pertama tadi kita baca, mereka itu dibekali dengan ilmu. Mereka diajarkan untuk untuk belajar tulisan dan bahasa orang Kasdim. Itu seper, itu ilmu ya. Jadi bukan sekedar bahasa saja, tetapi dia juga diajarkan berbagai pengetahuan. Jadi yang pertama anak-anak itu mereka diberikan seper, diberikan ilmu, disekolahkan 3 tahun dididik, setelah itu nanti boleh menjadi seorang pegawai di istana. Nah jadi perkiraan ya Daniel saat itu usianya 15 tahun, jadi masih sangat muda, kira-kira mungkin seusia anak SMA ya untuk Daniel, atau mungkin ada yang SMP kelas 3 gitu ya, jadi anak yang masih remaja. Lalu yang kedua, kita melihat di ayat yang ke-6, nama mereka diganti. Nama aslinya adalah Daniel, Hanania, Misael, dan Asaria. Nah kalau kalian melihat namanya aslinya, itu kan mereka masih mengambil nama Tuhan ya, yaitu El, Daniel, Elohim, Hanayah, Yahweh gitu ya. Lalu kemudian Misael, itu L-nya itu adalah Elohim. Ya, lalu kemudian Asariyah itu Yahweh. Jadi di sini kita melihat ada mereka mengambil nama Allah. Jadi orang Israel itu merasa dirinya sebagai anak-anak Allah, dan biasanya anak itu kan menyandang nama orang tuanya. Ya, misalnya ambil contoh kalau dalam Indonesia misalnya anaknya Pak ini ya, misalnya Pak Wijaya, siapa Wijaya gitu ya namanya, misalnya di Indonesia umum, misalnya Bapak Budi Wijaya atau Beni Wijaya. Nah lalu kemudian anaknya misalnya namanya adalah seorang pria gitu ya, namanya adalah Bobi. Nah maka Bobi karena anaknya Pak Wijaya, ya akhirnya menjadi Bobi Wijaya. Nah itu mengambil nama ayahnya. Maka mereka mengambil juga nama Tuhan karena mereka adalah anak-anak Tuhan. Hananya, Tuhan adalah pengasih. Misael, siapa sama seperti Allah. Asariyah, Yahweh sudah menolong. Jadi ini nama-nama yang menunjukkan identitas mereka, iman mereka gitu ya. Lalu kemudian diganti menjadi Sadrah. Itu dewa aku ya. Sadrah. Mesah ya itu lagi. Ya jadi tadinya El dan Yah menjadi Sadrah aku, Mesah dewa aku, lalu Abed Nebu. Ya, Abed Nebu. Ebed itu kan hamba. Nebu itu nama dewa. Abednego atau Ebed Nebu itu adalah hambanya dewa Nebu. Daniel sendiri diberi nama Bel ya. Belsyazar itu dari nama dewa yaitu Bel. Nah kita melihat di dalam sepanjang kitab Daniel dia tidak memakai nama Belsyazar. Dia mengidentifikasikan dirinya, dia menuliskan namanya sebagai Daniel. Nah jadi di sini nama mereka diganti, ini yang kedua ya. Jadi yang pertama diberikan tulisan, diberikan seper, ilmu pengetahuan yang khas dari orang Kasdim, orang-orang Babel, ya bahasa Kasdim, bahasa orang Babel. Yang kedua adalah mereka diberikan nama yang baru, identitas yang baru. Nah yang ketiga adalah mereka diberikan santapan, patbak, pelabur. Ya. Ayat 5, mereka diberikan pelabur setiap hari dari santapan raja. Mereka diberikan makanan dari meja raja. Nah jadi ada 3 hal yang diberikan oleh Nebukadnezar kepada Daniel dan teman-temannya. Nah kita akan eksplor pada hari ini mengenai sebetulnya apa di belakang pemberian Nebukadnezar terhadap mereka gitu ya. Jadi sebetulnya apa sih yang Nebukadnezar berikan 3 hal ini kepada mereka. Nah sekarang kita akan lihat dulu slide berikutnya. Kita lihat sebuah slide.
Nah, jadi dalam slide ini kita melihat ya, itu seorang anak, lalu kemudian anak itu terekspos, anak itu mendapatkan pengaruh. Pengaruh dari mana? Yang pertama misalnya dari kiri atas, dari teman-teman. Teman-teman itu memberikan exposure, memberikan semacam sesuatu pengaruh kepada anak tersebut. Guru di sekolah juga memberikan pengaruh. Tetapi selain itu juga ada TV, televisi memberikan pengaruh. Ada radio mungkin memberikan pengaruh. Ada majalah, ada tetangga. Electronic games itu juga memberikan pengaruh, bukan? Jadi orang ketika bermain paling tidak masuk di dalam logika tertentu, di dalam sebuah cara berpikir tertentu, dalam sebuah value tertentu gitu. Lalu kemudian signboard, Anda melihat signboard di jalanan dan itu mengajarkan sesuatu, memberikan sesuatu prinsip sesuatu gitu ya. Smartphone misalnya, itu juga melalui smartphone begitu banyak hal bisa masuk di dalam diri seseorang. Poster-poster di jalanan, buku cerita dan lain-lainnya. Nah, kita melihat bahwa kita mendapatkan pengaruh itu dari berbagai hal. Kita dikepung oleh berbagai media dan kita rentan untuk mendapat pengaruh. Jadi kita harus menyadari bahwa kita mendapatkan exposure, mendapatkan sebuah terus-menerus pengaruh yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Dari berbagai macam hal, dari bangun pagi sampai akhirnya kita nanti tidur lagi. Kita dikelilingi oleh berbagai pengaruh. Nah, sekarang kita melihat bagaimana Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego bersama dengan seluruh anak-anak muda Israel lainnya itu dihancurkan. Nah, jadi tadi saya sudah menjelaskan perbedaan antara Assyria sama Babel. Kalau Babel itu keras. Oh, ini orang-orang Israel Utara, hancurkan, musnahkan, kebudayaannya tidak boleh berkembang gitu ya. Lalu kemudian halang-halangi mereka berkembang. Ya, biar mereka terpencar. Ya kan, nikah campur sehingga akhirnya tidak ada lagi keturunan mereka yang baik. Nah, ini pakai cara keras untuk menghancurkan. Tetapi Babel tidak pakai cara itu. Babel mungkin pakai sebuah cara yang mungkin saya sebut itu dengan istilah hegemoni. Hegemoni. Nah, jadi ada dua hal yang kita perlu belajar, guru-guru juga perlu belajar hal ini. Yang pertama namanya dominasi. Dominasi. Yang kedua adalah hegemoni. Ya, jadi ini adalah istilah yang dipopulerkan oleh seorang pemikir Itali namanya nanti Antonio Gramsci. Jadi Gramsci pernah membahas perbedaan ya dalam filsafatnya antara hegemoni dan dominasi. Jadi perbedaannya apa dua hal ini? Assyria itu pakai cara dominasi, dia keras, dia taklukan. Jadi penaklukan dengan cara kekerasan, paksa gitu. Nah, kalau misalnya kalian misalnya punya parents gitu ya, lalu kemudian dia itu tipikalnya adalah pokoknya kamu kalau nggak nurut sabet, nah itu namanya dominasi. Guru juga demikian, kamu kalau misalnya tidak melakukan instruksi saya itu ada langsung hukuman, nah itu model dominasi. Kalau kamu nggak ikut begini hukumannya ini, kalau ini hukumannya ini, ya semua peraturan tentu saja baik, tetapi ingat Lao Tse mengatakan itu orang kalau talinya terlalu keras itu ya, itu peraturan terlalu ketat itu justru menimbulkan satu semangat untuk memberontak. Ya, itu prinsip yang saya kira perlu dipikirkan. Nah, jadi dominasi itu pakai cara keras, ya kan, lalu taklukan. Nah, ini yang dilakukan oleh Assyria. Tapi ada cara yang kedua. Cara yang kedua adalah hegemoni. Nah, hegemoni itu adalah menurut Gramsci itu adalah menaklukkan, tetapi orang yang ditaklukkan itu senang. Saya mau kamu taklukkan, saya mau kamu berkuasa, saya mau kamu jajah saya, istilahnya begitu. Jadi hegemoni itu adalah penaklukan lewat dalam. Dominasi itu penaklukan lewat luar. Nah, jadi ada perbedaan ya antara hegemoni sama dominasi. Jadi hegemoni itu saking menariknya sesuatu, akhirnya merobohkan benteng hati seseorang. Orang lalu akhirnya mengatakan, oh saya mau ikut yang seperti ini. Lalu kemudian dia meninggalkan apa yang dia pegang untuk kemudian bersedia takluk kepada sesuatu yang dianggap indah itu. Nah, ini namanya adalah hegemoni. Ada perbedaan antara hegemoni dengan misalnya
dominasi gitu ya. Nah, saya ambil contoh misalnya ya, ada orang memperkenalkan musik daerah. Ini musik daerah kita, yuk belajar mencintai musik daerah ya. Ini kesenian tradisional kita. Oh, ini musik klasik, ini apa. Orang kadang-kadang diperkenalkan pada kesenian tertentu, budaya tertentu. Ya kamu harus jaga ya, ini warisan nenek moyang, jangan sampai hilang gitu ya. Lalu ajarkan sesuatu. Nah, mereka kadang-kadang didisiplin oleh orang tuanya, oleh guru gitu ya. Kamu harus, ini kultur yang baik, jangan sampai hilang. Yuk dengarkannya, ini musik ini satu hari setengah jam, ya kemudian dengan mungkin cembetut ya, anak-anak melakukannya dan sebagainya. Nah, bukan berarti ini salah, ada tempatnya juga untuk dominasi. Tetapi saya coba renungkan gitu ya. Ketika anak-anak muda itu misalnya mendengarkan musik pop, ya mungkin ada yang misalnya selera dengerin Adele, ya dengerin Miley Cyrus, dengerin macam-macam lah gitu ya. Ada musik-musik populer sekarang gitu ya. Itu kan mereka suka bukan karena dipaksa orang tuanya itu. Kamu dengar setiap hari mesti dengerin Miley Cyrus itu setengah jam atau apa? Enggak gitu. Mereka sendiri tuh, ya aku kepengen, aku mau gitu, aku mau denger. Nah itu yang disebut dengan hegemoni. Hegemoni adalah orang itu akhirnya dikuasai, tetapi dia dikuasai dengan rela, dia membuka hatinya, ayo kuasai saya. Gitu. Nah jadi Babel itu menaklukkan anak-anak muda, menjauhkan mereka dari Tuhan, membuat orang-orang Israel muda itu tidak lagi percaya kepada Tuhan, tapi bukan pakai cara dominasi. Orang Kristen ditangkap, ayo kamu sangkal Tuhan, kalau enggak saya bunuh kamu. Dalam sejarah ada peristiwa-peristiwa seperti itu. Orang-orang Kristen dipaksa untuk menyangkal iman mereka. Kita pelajari sejarah kekristenan. Sampai hari ini pun penganiayaan tetap ada dalam seluruh belahan dunia. Kita menjumpai kisah-kisah mengenai penganiayaan. Ada orang-orang yang pakai cara dominasi. Tinggalkan imanmu, kalau tidak kamu akan mengalami celaka misalnya. Dominasi tetap ada. Tetapi bukankah yang lebih berbahaya adalah hegemoni? Karena diiming-imingi, karena sesuatu yang menarik, akhirnya ya sudah saya tinggalkan semuanya. Saya tinggalkan semuanya karena saya senang untuk dijajah oleh kamu. Nah jadi kita lihat kalau cara Assyria adalah hancurkan. Kamu kalau nggak menurut saya, kamu saya hancurkan. Ya sudahlah saya ikut kamu. Akhirnya orang itu kehilangan imannya, kehilangan identitasnya, kehilangan apa. Tetapi yang lebih berbahaya adalah cara halus. Cara Babilonia. Yaitu caranya dia pelan-pelan, sesuatu yang menarik, sesuatu yang menjadi habit, sesuatu yang menjadi ritual sehari-hari. Sehingga akhirnya, iya ini yang benar gitu. Saya mau yang ini, saya mau tinggalkan semua yang iman saya mau seperti orang-orang Babel. Nah saya sebut ini program Babilonisasi. Program Babilonisasi. Jadi Nebukadnezar memakai sebuah cara yang brilian, pakai cara kalau strateginya Gramsci itu perang hegemoni bukan perang dominasi. Ya, dia menggunakan strategi perang hegemoni untuk menaklukkan orang-orang muda Israel. Anak-anak Kristen muda, orang-orang percaya muda, bagaimana kita goncang imannya. Gak usah ditakut-takuti, gak usah dianiaya, jangan dipaksa meninggalkan iman mereka. Kita rayu mereka, kita berikan sesuatu yang menyenangkan, lebih menyenangkan dari apa yang bisa kemungkinan ditawarkan oleh agama mereka. Sehingga mereka itu akhirnya masuk ke tempat kita. Itu yang terjadi dalam hegemoni, saudara-saudara sekalian. Kalau kita tidak memahami Tuhan dengan baik-baik dan memahami sukacita yang mendalam, sukacita yang berlimpah, hidup berkelimpahan dalam Kristus, kita akan gampang jatuh dalam dunia ini. Dan bukankah strategi Nebukadnezar itu tidak pernah berhenti sampai zaman sekarang? Iblis juga terus mengerjakan hal tersebut. Mari kita lihat slide berikutnya. Bagaimana Israel dihancurkan? Perang. Kalau para anak dan remaja tidak lagi berpikir dan beridentitas sebagai umat Allah. Jadi tidak perlu perang. Perangnya itu bukan perang fisik. Perangnya itu perang kalau misalnya saya dengan rela hati meninggalkan identitas saya sebagai umat Allah. Enggak kok, jadi Kristen itu malu saya jadi orang Kristen.
identitas. Apaan ini saya jadi orang Kristen? Saya malu sebagai orang Kristen. Nah, itu strateginya bagaimana kita tidak lagi beridentitas sebagai umat Allah. Atau kalau engkau beridentitas, engkau nggak lagi berpikir sebagai umat Allah. Judulnya Kristen, pergi ke gereja, ngaku saya Kristen. Tapi cara berpikirnya nggak beda sama orang dunia. Bahkan nggak ngerti kekristenan seperti apa. Ya, bukankah kita menjumpai hal ini? Berapa banyak orang Kristen, anak-anak muda Kristen, tetapi nggak mengerti kitab suci, nggak mengerti teologi, nggak mengerti kebenaran. Mereka Kristen, mereka pergi ke gereja. Tapi konsep Tuhannya kacau. Mereka nggak mengerti kebenaran, Allah Tritunggal, keselamatan, apapun mereka tidak tahu. Mereka tidak berpikir, mereka tidak beridentitas sebagai umat Allah, dihancurkan. Jadi Daniel, engkau orang-orang yang pergi ke sana, pergi ke Babel, ya sudah, kamu boleh jadi orang Yahudi, kamu menyembah Yahweh, tapi coba cara pikirnya jadi cara pikir Babel, bukan cara berpikir seperti anak Tuhan. Berikutnya, kalau mereka menjadi identik dengan Babel, maka mereka tidak akan melawan Babel. Nah ini, kalau mereka itu menjadi seorang yang cara berpikirnya mirip Babel, mereka tidak perlu melakukan antitesis atau melawan ide-ide Babel. Karena ide-ide Babel menjadi ide mereka. Kita lihat yang berikutnya. Bukan dengan peperangan yang kasar, ini dominasi ya, namun suatu program asimilasi yang halus dan lebih terselubung. Ini yang dilakukan oleh Nebukadnezar. Tadi kalau pakai bahasa modern, saya sandingkan dengan teori Gramsci, yaitu hegemoni. Tujuannya mengubah identitasnya. Bukan lagi identitas sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Identitasnya pelan-pelan itu diubah. Selanjutnya kita lihat. Objective of recruitment and training. Ya, yang pertama, to think like Babylonian. Lalu to speak like Babylonian. Cara berpikirnya kayak orang Babel. Cara ngomongnya kayak orang Babel. Berikutnya, to feel like Babylonian. Berikutnya, to love like Babylonian. Jadi yang dicintai itu, yang dihasrati, yang diidamkan, yang dikejar, itu adalah ide-ide Babylon, bukan ide-ide Alkitab. Seperti sekarang ya, orang hidup, orang sekolah, coba tanya, apa impianmu? Apa yang kau hasrati? Apa yang menjadi tujuan akhirmu? Kita akan melihat saudara-saudara sekalian bahwa apa yang diidamkan oleh orang itu, bahkan orang Kristen itu tidak mirip seperti Alkitab. Tapi yang diidamkan adalah ya seperti yang ada di televisi, yang ada di film-film Hollywood, itu. To love like Babylonian. Berikutnya, to act like Babylonian. Jadi bertindak seperti orang Babylon. Cara menyelesaikan masalahnya bukan seperti orang Kristen, tetapi seperti orang dunia. Nah, selanjutnya kita melihat tujuan menawan bangsawan Israel. Anak-anak raja ditawan untuk apa? Yang pertama, sebagai lambang kemenangan atau trofi. Nebukadnezar mau menyombongkan di depan seluruh rakyatnya. Nih lihat nih, kemenangan saya, anak-anak raja saya tawan. Berikutnya, memutuskan harapan supaya mereka tidak berontak. Jadi kalau anak-anaknya ditawan, ayah-ayahnya juga akan setia. Wong anak-anaknya menjadi pegawai istana kok. Buat apa lagi berontak? Jadi tidak ada pembalasan dari orang Yahudi. Yang berikutnya, membabilonkan future leader. Kalau anak-anak muda dididik pakai cara dunia, kalau anak-anak muda berhasil berpikir kayak orang dunia, berbicara kayak orang dunia, merasa seperti orang dunia, lalu kemudian mencintai seperti orang dunia, bertindak seperti orang dunia, tidak perlu takut hari depan, karena hari depan pemimpin-pemimpin itu akan menjadi Babylon. Bayangkan jikalau sekarang iblis mentarget engkau, anak-anak muda. Iblis mau memutuskan engkau, sehingga akhirnya engkau berpikir seperti dunia. Kalau engkau sudah makin mirip dengan dunia, dan hari depan anak-anak muda Kristen tidak lagi mencintai Tuhan, tidak lagi menggumulkan panggilan Tuhan, berpikir seperti dunia ini berpikir, maka kita akan kehilangan satu generasi orang-orang yang takut akan Tuhan.
Nah itu sebabnya peringatan dalam kitab Daniel ini demikian serius. Demikian serius. Yang kita hadapi bukan hanya dominasi. Kita pasti akan menghadapi dominasi. Tetapi juga ada hegemoni. Sesuatu yang begitu tidak terlihat. Asimilasi yang halus. Sesuatu yang mungkin secara diam-diam bekerja tanpa kita sadari. Yang kita rasa itu bagus. Jadi ingat, hegemoni itu ada bagusnya. Kalau tidak bagus, orang tidak mungkin suka, tidak mungkin cinta. Justru karena hegemoni itu bagus, maka anak-anak itu, saya kepingin kayak begitu. Tapi pelan-pelan, tidak langsung. Pelan-pelan, akhirnya belok. Akhirnya belok. Jadi anak-anak muda itu diisolasi dari sumbernya. Mereka ditangkap, mereka diisolasi, dibawa pergi ke Babel. Kita lihat di slide. Kita melihat mereka diisolasi dari sumber dengan cara bagaimana. Mereka dibuang ke tanah Sinear. Mereka dijauhkan dari keluarga. Nah, hati-hati. Kalau engkau punya keluarga yang takut akan Tuhan, lalu kemudian engkau dijauhkan, maka engkau kehilangan sumber di mana engkau bisa memperoleh kekuatan. Saya membaca survei yang dibuat oleh Pak Kevin, sebagai orang yang studi sosiologi. Pak Kevin membuat sebuah survei untuk anak-anak SKC berapa tahun yang lalu, dan ternyata anak SKC sebagian besar itu pengaruh keluarga di dalam kehidupan mereka itu sangat besar. Saya sangat bersyukur bahwa orang tua kalian itu betul-betul mengasihi Tuhan, dan banyak sekali, saya kalau nggak salah ingat 60 atau 70% itu mempunyai dampak di dalam kehidupan kekristenan anak-anaknya. Jadi mereka, anak-anak itu menulis bahwa 60-70% mereka itu mendapat dampak rohani dari papa dan mamanya. Nah, kalau misalnya mereka dijauhkan dari keluarga, maka mereka dijauhkan dari sumber yang memberikan pengaruh rohani dalam hidup mereka. Ini sangat bahaya. Berikutnya, dijauhkan dari komunitas orang beriman. Jadi anak-anakku, yang namanya persahabatan, yang namanya komunitas itu sesuatu yang perlu diperjuangkan. Dan engkau perlu punya komunitas orang beriman. Waktu orang lain lemah, kita menguatkan. Waktu kita lemah, teman kita akan menguatkan. Dan mungkin memulai berkomunitas itu tidak gampang. Karena kadang-kadang kita ketemu orang, kita sungkan dan sebagainya. Tapi engkau harus mulai berkomunitas. Di sekolah engkau harus mulai berkomunitas. Di gereja engkau harus coba berkomunitas. Males Pak, ketemu orang gak terlalu kenal. Engkau harus mulai, itu harus diperjuangkan. Karena mungkin bukan hanya engkau yang merasa malas. Orang lain juga ketemu kita kan malas. Sama-sama belum terlalu kenal. Tetapi kita harus berjuang untuk itu. Itu sesuatu yang worth it untuk diperjuangkan. Karena kalau engkau dijauhkan dari komunitas orang beriman, engkau tidak punya kekuatan. Dari keluarga, dari komunitas orang beriman. Berikutnya, dijauhkan dari ibadah. Nah ini kadang-kadang ya, biasanya orang kalau lagi sedih, lagi merasa kecewa atau apa, kadang-kadang bisa larinya marah sama Tuhan kan. Nah kalau sudah marah sama Tuhan, biasanya mereka ngambek. Salah satu bentuk ngambeknya apa? Mereka tidak mau ibadah. Tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi justru di masa-masa yang paling stres, masa-masa paling susah, itu masa-masa di mana mereka perlu keluarga, perlu komunitas, dan perlu ibadah, perlu firman. Tapi kalau pada masa-masa seperti itu, justru menjauh dari keluarga, menjauh dari komunitas orang beriman, menjauh dari ibadah, celaka. Jangan jauhkan dirimu. Itu strategi dari Babylon, itu sampai sekarang masih ada, iblis masih pakai. Kamu malah dijauhkan dari ibadah. Dijauhkan dari pemberitaan firman Tuhan yang mungkin akan menjawab engkau, mungkin akan menguatkan engkau. Ingat dalam kitab Lukas ada seorang yang sudah bungkuk selama bertahun-tahun. Dia mencari jawaban, dia mencari hadirat Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus datang, dia menjumpai perempuan itu di sana loh. Coba bayangkan kalau perempuan itu marah karena belasan tahun dia bongkok seperti itu dan marah, kemudian dia ngambek, dia tidak mau ibadah. Dia tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus di situ. Tetapi Alkitab mencatat bahwa ketika Tuhan Yesus di sana, dia menjumpai ibu tersebut. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan. Justru di tengah-tengah kesusahan, jangan mau kita dijauhkan dari sumber-sumber yang penting. Lalu berikutnya, dijauhkan dari orang-orang bijak.
dijauhkan dari orang-orang bijak. Kadang-kadang kita melihat ada orang bijak yang Tuhan mau pakai. Di dalam kemarahan kita bisa mengatakan, kamu bicara terus, diam kamu. Yang rugi siapa? Justru Tuhan kirim orang-orang bijak itu untuk menjadi berkat. Supaya di masa-masa paling sulit, orang-orang bijak itu memberi tuntunan. Tapi kita antem orang bijak. Dijauhkan dari keluarga, dijauhkan dari komunitas orang beriman, dijauhkan dari ibadah, dijauhkan dari pemberitaan firman Tuhan, dijauhkan dari orang-orang bijak. Nah ini Sadrah, Mesah, Abednego, Daniel mengalaminya. Mereka mengalami hal-hal tersebut. Nah kita lihat berikutnya. Program akulturasi Babel, tadi kita sudah membahas 3 hal itu, sekarang saya bahas pakai bahasa lebih kontemporer. Yang pertama, full free scholarship, SEPER, tulisan ya. Diberikan beasiswa 3 tahun sekolah dan habis itu berkarir di istana. Full free scholarship, intelektualnya dicoba digeser, ya kan? Yang kedua, namanya diganti, social cultural pressure. Jadi tekanan melalui persahabatan, melalui komunitas, melalui tekanan sosial. Yang ketiga, full free all you can eat. Jadi saya mempelajari kira-kira ada beberapa belasan sumber dari arkeologi. Mungkin bulan depan kita akan studi mengenai itu ya, mengenai kenapa Daniel menganggap itu sesuatu yang bisa menajiskan dirinya. Kita akan lihat ada beberapa teori. Saya mencoba mempelajari arkeologi sedikit mengenai ya cuman beberapa belas buku saja saya baca, saya tidak menguasai arkeologi Babel, tetapi dari studi saya menemukan sesuatu yang menarik bahwa misalnya begini ya, data kecil-kecil. Seorang arkeolog Inggris menulis bahwa itu meja raja Babel itu biasanya paling tidak ada 200 menu. Jadi bisa bayangkan ya, jadi sekali makan itu ada 200 menu dan itu memang kasih makan seluruh istana. Jadi Daniel nanti pada waktu makan itu setiap hari itu all you can eat. Jadi 200 menu masakan yang enak-enak setiap hari gitu ya. Wah jadi saya nggak bisa membayangkan ya betapa luxurious, kayak ketiban rezeki gitu ya. Mungkin di Yerusalem Daniel pun enggak menerima makanan yang seperti itu gitu ya. Tetapi tiba-tiba dia pindah ke sini dan dia menerima full free all you can eat. Cuma makanannya kemungkinan banyak sekali yang tidak boleh dimakan. Misalnya daging unta, daging kelelawar, daging apa yang biasanya ada juga di hidangan meja raja. Ya dan menarik tadi dikatakan dia tidak mau menajiskan dirinya dengan anggur yang tidak boleh yang ada di meja raja. Nah itu ada beberapa teori ya kenapa anggur itu tidak boleh. Karena di Alkitab nggak pernah ada larangan minum anggur. Kenapa anggur meja raja tidak boleh diminum? Itu ada beberapa teori. Salah satu teori yang saya baca, seorang arkeolog Inggris mengatakan ada tradisi di zaman Nebukadnezar itu waktu minum anggur itu dicampur tetesan darah. Ya, nah ini bulan depan kita akan studi mengenai hal-hal semacam itu untuk merekonstruksi dan kemudian kita akan melihat bagaimana strategi Daniel di dalam mempertahankan identitasnya dia dan bahkan menyatakan di tengah-tengah dunia mengenai imannya dia. Jadi ada 3 hal ya, full free scholarship, social cultural pressure, lalu full free all you can eat buffet. Ya. Nah, jadi kita melihat Daniel dikasih new place. Ya, slide selanjutnya dikasih new place atau new home. Yaitu isolasi, dia dijauhkan. Daniel, kamu sekarang sudah saya kasih tempat baru, saya isolasi kamu. Daniel memperoleh new knowledge. Dia memperoleh new worldview, dikasih worldview yang baru. Ada semacam sesuatu program cuci otak ya, revaluasi, nilai-nilainya yang berdasarkan Alkitab mau diubah. Daniel diajarkan new lifestyle. Ada gaya hidup yang baru, cara makan yang baru misalnya ya. Ada rehabilitasi, ada kebiasaan-kebiasaan yang ditanamkan di istana. Dan kemudian diberikan new name.
Sehingga dia confused tentang identitinya. Di belakang nama tadi kita melihat ada semacam filosofi ya. Dan itu diganti membuat identitasnya confused. Saya ini siapa? Gitu. Nah sekarang kita akan bahas pertama, satu-satu ya. Dari tulisan, knowledge, full free scholarship tadi. Nah jadi kita tidak boleh percaya akan ada namanya mitos netralitas. Oh ilmu pengetahuan, sekolah, baca buku, studi, itu sesuatu yang netral. Tidak ada netralitas. Yang ada adalah di belakang semua pengajaran itu ada worldview-nya. Kita sudah sama-sama belajar. Kamu di kelas 1 akan belajar worldview. Nah, ini yang kelas 7 baik di Logos maupun di SKC dan juga yang di kelas 10 nanti kamu akan belajar mengenai worldview di kelas 7 dan di kelas 10. Nah, dalam worldview itu kita melihat ada berbagai macam ya, misalnya naturalisme, ada materialisme, ada monisme, ya selanjutnya kita lihat. Jadi ada berbagai macam worldview bukan yang kita juga pelajari, naturalisme bahwa segala sesuatu itu ya itu berkembang, enggak perlu ada Tuhan gitu ya. Materialisme yang ada cuma materi, ya roh itu enggak ada. Monisme semuanya berasal dari satu dan akan kembali pada satu. Jadi ada berbagai macam worldview. Ada berbagai macam worldview. Jadi setiap kali ada statement, ada pengajaran, di belakang itu kan ada worldview. Sekolah itu mengubah cara pandang seseorang, mengubah worldview seseorang. Ya, nah, saya ambil contoh ya dalam kasus Daniel ya. Daniel diajarkan bahwa Allah itu berdaulat. Allah itu adalah Tuhan semesta alam dalam bahasa para nabi. Dia adalah Tuhan yang berdaulat, dia adalah Tuhan yang satu-satunya. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Itu yang diajarkan dalam kitab suci. Yahweh itu berkuasa, Yahweh itu adalah Allah. Dia penguasa alam semesta ini. Nah tetapi ketika dia masuk ke dalam sekolah orang Babel, dia belajar, nasib kamu itu bukan di tangan Tuhan. Nasib kamu itu bergantung pada gerakan bintang-bintang. Nah ini astrologi, bukan astronomi ya, astrologi. Jadi melalui gerak-gerak bintang, lalu kemudian gerak bintang begini, gerak bintang begitu, maka dengan demikian, maka itu mempengaruhi nasib kamu. Kemarin saya sempat share di satu grup guru-guru, kalau saya nggak salah ingat, itu rasi bintang kan selama ini 12 ya, sekarang ditemukan rasi bintang ke-13. Ya, dan ini akan mengubah, kalau kamu senang horoskop gitu ya, bintangku ini, rasi bintangku ini, sekarang akan berubah, karena ternyata ada ditemukan yang ke-13, saya bayangin nanti ketemukan yang ke-14, ke-15, ke-16, dan sebagainya gitu ya. Jadi Daniel diajarkan di sekolah-sekolah itu bahwa hidup manusia itu bergantung pada gerakan bintang. Nah nanti Daniel harus memilih, apakah saya percaya kepada Tuhan yang mengajarkan bahwa nasib saya bukan berdasarkan pada gerakan bintang, tetapi pada kedaulatan Allah yang mengatur hidup saya, atau saya mau percaya kepada apa yang diajarkan di sekolah-sekolah di Babel. Ada konflik di situ. Tetapi kalau suasananya setiap hari seperti itu, dan Daniel seorang minoritas dan guru-gurunya begitu, bisa jadi Daniel terbawa. Anak-anakku, kadang kita tidak bisa memilih tempat. Tadi saya sudah paparkan, oke, kamu di sekolah tidak mendapat paparan seperti itu, karena kamu di sekolah Kristen. Tetapi kamu nggak bisa lepas dari media. Media adalah tempat kamu belajar juga. Media adalah sekolah bagi kehidupan kita, bukan? Kita mendapat paparan seperti itu terus menerus. Apakah engkau akan tetap setia? Nah bagaimana kita bisa setia kalau kita nggak ngerti apa yang harusnya kita pegang? Maka perlu sekali belajar yang benar itu seperti apa. Setelah kita ngerti yang benar, kita bisa teguh. Kalau kita pun yang benar nggak ngerti, gimana kita bisa teguh? Nah jadi Daniel dipaksa untuk pilih. Iya ya, ramalan-ramalan ini atau Tuhan. Saya harus pegang yang mana? Lalu berikutnya misalnya mengenai henoteisme. Nah istilah henoteisme ini, kalau politeisme itu orang yang percaya banyak dewa, misalnya begitu ya, itu politeisme. Nah kalau henoteisme itu mirip politeisme juga, dia percaya banyak dewa. Cuman begini, misalnya bangsa Babel, oke, saya mau ibadah kepada Bel, kepada misalnya Marduk, kepada siapa gitu ya, kepada sekelompok dewa tertentu. Nah, saya mengabdikan diri pada dewa ini. Nah, orang-orang
Tapi dia juga percaya bahwa orang-orang misalnya Mesir itu punya dewa-dewa juga. Mereka punya Ra, misalnya mereka punya Osiris, mereka punya dewa-dewa juga. Tapi mereka tidak mau mengabdi pada dewa itu. Nah itu namanya henoteisme. Semacam Allah teritorial. Di teritoriku yang berkuasa Tuhan ini, aku mengabdi pada Tuhan ini. Nah di tempat lain ada orang percaya. Nah orang Israel dianggap menyembah Yahweh. Ya, oke, Yahweh jadi Tuhannya orang Yahudi. Nah ketika orang Yahudi perang sama Babel, mereka percaya dewanya mereka juga berperang. Maka tadi kamu lihat perkakas bait Allah dibawa masuk pergi ke dalam bait suci. Ya, ke dalam bait suci. Ke dalam rumah dewa mereka. Itu menunjukkan apa? Ditawan. Ditawan. Nanti kita melihat ya, jadi ketika perkakas itu nanti ada kaitannya dengan pasal 5, ketika dipermainkan Tuhan marah. Tuhan marah akhirnya menjatuhkan hukuman pada Babel, dihabisi. Jadi apa yang mereka anggap sebagai trofi kemenangan itu menjadi semacam sesuatu fondasi kehancuran mereka. Karena mereka mempermainkan apa yang dianggap kudus, apa yang dikuduskan bagi Tuhan. Nah jadi kita melihat dalam konsep henoteisme, misalnya dalam kitab Raja-Raja, ketika ada bangsa mau berperang dengan orang Israel, mereka punya saran apa? Mereka bilang begini, yuk kita perangnya di tanah datar, jangan di daerah pegunungan. Ditanya, kenapa kok kita mesti perang di situ? Karena Yahweh itu ilah gunung. Jadi mereka percaya Yahweh itu Tuhan, tapi Tuhannya orang Israel, dan mereka itu ilah gunung. Nah kenapa disebut ilah gunung di kitab Raja-Raja? Mungkin mereka tahu, oh Tuhan itu memberikan perintah di Sinai, itu ilah gunung. Lalu kemudian dengan lucunya dikatakan, kalau kamu perang di gunung, kamu akan kalah karena Yahweh ilah gunung. Tapi kalau kamu perang di tanah datar, pasti kita yang menang. Dan apa yang terjadi? Mereka kalah. Yahweh yang menang gitu ya. Jadi konsep henoteisme. Nah, Daniel percaya Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Semuanya tunduk di bawah Dia gitu ya. Nah, jadi dia dipaksa untuk setiap hari, enggak, yang benar tuh ya henoteisme ini. Jadi dia harus berhadapan dengan worldview yang berbeda. Nah, ini adalah tantangan yang diberikan secara halus terus diberikan. Dan itulah peperangan kita bersama. Nah itu sebabnya engkau dibekali dengan berbagai macam pengetahuan, engkau dibekali dengan pengetahuan yang benar, sehingga kamu bisa mempunyai waktu untuk merenung dan memikirkan bagaimana engkau berhadapan dengan cara-cara berpikir yang lain. Karena kalau engkau tidak punya kerangkanya, tidak bisa. Maka slide berikutnya, kita perlu sebuah peta berpikir. Orang Kristen perlu peta berpikir Kristen yang membuat manusia melihat dunia ini seperti yang dikehendaki Tuhan. Kita melihat dunia ini lalu menginterpretasi. Masalahnya kita menginterpretasi dunia seperti apa? Worldview apa yang kita pakai? Apakah kita orang Kristen memakai worldview Kristen atau cara pandang Kristen untuk melihat dunia ini? Supaya manusia bisa menghidupi hidupnya dengan penuh makna, dengan penuh pengharapan, dengan penuh tanggung jawab, dan dengan penuh sukacita. Ini yang pertama. Yang kedua, new name. Diberikan nama yang baru. Nah, berarti Daniel dan teman-temannya itu mendapat tekanan, tren masyarakat. Jadi kalau masyarakat sudah tren, ya kita mau gimana? Kalau bahasa sekarang viralitas. Yang viral itu yang benar. Berkali-kali saya memberikan kalian sebuah perspektif bahwa zaman sekarang ini kebenaran itu tidak tentu oleh data, tidak tentu oleh riset, tetapi orang sekarang cenderung menganggap sesuatu benar kalau viral, ini yang bahaya. Nah kalau ide-ide yang tidak tersaring, berita-berita yang pseudoscience separuh benar, separuh tidak, lalu kemudian begitu viral, itu sangat berbahaya. Kalau itu dianggap langsung sebagai kebenaran tanpa sebuah riset yang memadai. Nah media-media yang mainstream itu biasanya ketika menerbitkan sebuah berita, meskipun tidak bisa lepas dari bias, tapi setidaknya mereka melakukan riset, cek dan recheck yang cukup ketat. Karena mereka punya reputasi yang tidak sembarangan. Tetapi berbagai macam media yang kita punya membuat kita siapapun bisa menjadi reporter dan siapapun bisa menyiarkan. Dan kadang-kadang kita kan nggak pakai filter gitu. Tiba-tiba menjadi viral dan itu tidak tersaring. Dan yang celaka kadang-kadang kebencian tidak tersaring. Lalu ada isu SARA tidak tersaring, ada hal-hal yang meresahkan masyarakat tidak tersaring dan viral. Dan kadang-kadang justru hal-hal seperti itu yang menarik, itulah berita. Ya. Dan
Hal-hal semacam itu ketika trending itu kadang-kadang menekan. Iya, ini benar ya. Jadi saya harus bagaimana? Ada berbagai macam definisi yang dipaksakan melalui kehidupan sosial. Engkau bergaul misalnya dengan teman-teman dan teman-temanmu dipengaruhi oleh sebuah cara hidup tertentu dan engkau hidup di sana, engkau akan tertekan. Ya nanti sudah kerja, namanya kerja harus begini, kehidupan malam, ya bagaimana, saya kan masuk dalam lingkungan itu. Lingkungan itu mensyaratkan saya punya identitas seperti itu. Berapa banyak orang akhirnya ketika di dalam masyarakat harus bentur dengan cara hidup. Dan ada social pressure, kamu diajak untuk melepaskan identitasmu. Ya, dan cara hidup itu diubah melalui lingkungan, bukan? Melalui sebuah lingkungan, cara bergaul tertentu, kamu dipaksa untuk melepaskan identitasmu dan mengenakan identitas yang baru. Yang berikutnya, makan, new lifestyle. New lifestyle, ada rehabilitasi. Jadi ada sesuatu pembiasaan yang baru, sebuah gaya hidup yang baru. Sehingga menghasrati sesuatu yang duniawi dan tidak lagi berhasrat kepada hal-hal rohani. Seperti kisah mengenai Esau. Dalam perjanjian baru sangat kental sekali nasihat untuk tidak seperti Esau yang mengharapkan semangkok kacang merah lebih daripada panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan, tidak menarik. Dalam kitab Mazmur dikatakan Mitswat Adonai bara mi'irat enayim. Jadi firman Tuhan itu membuat mata bercahaya. Perintah Tuhan itu membuat matanya itu bercahaya. Jadi bayangkan ya, orang matanya bersinar ketika melihat kehendak Tuhan. Ketika melihat perintah Tuhan. Ketika melihat firman Tuhan, dia bercahaya. Maksudnya mata bercahaya apa saudara? Berarti kan ada hasrat. Saudara kan kadang-kadang pernah dengar istilah, wah matanya bling-bling. Matanya hijau, ngelihat duit. Nah, berarti uang membuat dia berhasrat. Matanya hijau gitu ya. Lalu kemudian ada yang bilang, wah matanya berbinar melihat diskon. Diskon 70% sale, wah matanya berbinar-binar gitu. Berarti itu membuat sebuah hasrat. Nah penulis Mazmur mengatakan matanya berbinar. Mitswat Adonai bara mi'irat enayim. Jadi yang membuat ayin matanya itu bercahaya adalah perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan membuat mata bercahaya, membuat mata itu menjadi penuh dengan gairah. Nah lifestyle-nya itu bisa mengarahkan untuk kita tidak menghasrati apa-apa. Panggilan Tuhan, bodo amat, perintah Tuhan, apa mengenapi panggilan. Kalau engkau melihat seluruh kehidupan Kristus, endingnya cuma satu, menggenapkan panggilan Tuhan. Ya, bahkan di atas kayu salib, dia berpikir mengatakan, seperti karena dia tahu ini harus digenapi, maka berkatalah dia, aku haus. Jadi dalam penderitaan pun yang dipikirkan Kristus itu adalah firman Tuhan. Dan ketika di Yohanes pasal 19 dia sedang mengutip dua bagian sekaligus. Dia memikirkan dua bagian yaitu Mazmur pasal 22 dan Mazmur pasal 69. Jadi bahkan di atas kayu salib Kristus memikirkan kehendak Tuhan, firman Tuhan yang harus dia genapi. Tapi new lifestyle membuat kita nggak mikirin firman, nggak berminat pada firman, nggak berminat pada rohani. Sampai akhirnya kita satu titik, kerohanian itu ketinggalan zaman. Gak berminat sama sekali. Tidak berhasrat sama sekali untuk segala sesuatu yang rohani. Pada gaya hidup dunia hasrat luar biasa. Kepada hal-hal yang penting dari Tuhan gak ada hasrat. Gak ada hasrat. Ke gereja ala kadarnya. Puji Tuhan ada COVID. Ada alasan gak ke gereja. Ya, suruh acara gereja lagi. Tapi acara bola matanya berbinar. Acara game matanya berbinar. Sepedaan matanya berbinar. Motor-motoran matanya berbinar. Hobinya apa? Matanya berbinar. Tapi tentang hal-hal yang penting, yang rohani, dia tidak berbinar. Bagaimana kita bisa to think, to speak, to feel, to love, to act tadi, like Jesus Christ. Christian parenting, bagaimana anak-anak kami rindu engkau itu berpikir seperti Kristus. Membicarakan apa yang dikehendaki Kristus, merasa seperti Kristus merasa.
mengasihi apa yang Kristus kasih, bertindak seperti Kristus bertindak. Sehingga engkau punya new place, connection, new knowledge, faithful improvisation. Saya tidak akan bahas itu hari ini. New lifestyle, habituation, new name, confirmation. Bulan depan kita akan masuk di sini. Dan sekarang saya masuk pada poin yang terakhir di ayat ke-8. Di tengah-tengah program hegemoni dunia yang juga kita hadapi sekarang ini lewat berbagai macam media. Di ayat ke-8 dikatakan Daniel berketetapan. Dalam bahasa aslinya Daniel menetapkan dalam hatinya. Ada kata lipo, dari kata lev ya, lipo dalam bahasa Ibrani itu adalah hati. Jadi dia menetapkan di dalam hatinya. Jadi ketika di terjemahan, karena terjemahan juga pasti sudah ada interpretasi, di situ kata hati tidak muncul, ya, tetapi memang bagian ini cukup jelas, Daniel berketetapan tidak menajiskan. Tetapi kalau engkau melihat dalam bahasa Ibraninya, bahasa aslinya, Daniel menetapkan dalam hatinya. Daniel menetapkan dalam hatinya. Jadi dia menjaga hatinya. Dia menetapkan hatinya. Saya punya ketetapan. Untuk apa? Dikatakan jelas. Untuk tidak menajiskan diri. Dia tidak mau menajiskan diri. Nah nanti kita akan bulan depan membandingkan. Kok si Yusuf gak ada kayak beginiannya ya? Yusuf juga tinggal di istana loh. Tapi kok Daniel begini ya gitu. Kenapa dia menetapkan dirinya? Dan kenapa makannya sayur? Nah ini ada banyak hal yang kita bisa gali gitu dalam bagian ini. Dia menetapkan dirinya untuk, jelas sekali ya, untuk tidak menajiskan diri. Dia menetapkan dalam hatinya. Maka dia itu menyempitkan jalan. Dia punya komitmen. Oke, aku menetapkan dalam hati, aku punya komitmen. Nah komitmenmu apa Daniel? Aku komitmen hidup kudus bagi Tuhan. Anak umur 15 tahun, dia punya komitmen dan komitmennya jelas. Saya mau hidup kudus buat Tuhan. Saya mau hidup kudus. Dan yang menarik batas, ini boleh, ini tidak boleh. Maka ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh. Pernah nggak kita pernah berpikir, saya jadi Kristen nggak bebas. Oh saya maunya bebas, sekarang jadi Kristen nggak bebas, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Anak-anak, orang yang semuanya bebas, itu orang nggak ada tujuan. Aku mau semuanya bebas, aku mau semuanya boleh. Iya, kamu orang nggak jelas siapa dan kau nggak tahu mau kemana. Ada sebuah cerita yang bagus, saya selalu ingat cerita itu. Suatu hari ada anak kelihatan tersesat, didatengin orang tua. Lalu ditanya, nak, kamu tersesat? Oh iya Pak, saya tersesat. Saya mau nanya arah Pak. Ini kan saya di perempatan, saya nggak tahu mau jalan kemana. Oh, adik dari mana? Wah saya lupa loh Pak, saya dari arah mana ya? Gitu. Gini deh, adik mau kemana? Saya juga bingung Pak mau kemana. Lalu jawab orang itu, kalau kamu tidak tahu kamu dari mana, kalau kamu tidak tahu kamu mau kemana, semua jalan kamu ambil aja, tidak ada bedanya kok. Anak-anak sekalian, kalau engkau nggak punya tujuan dan engkau nggak jelas engkau itu siapa, semua jalan boleh kamu ambil, kamu boleh melakukan apapun. Tapi itu menunjukkan apa? Kalau semuanya boleh, berarti kamu orang tidak punya tujuan, kamu nggak punya komitmen. Tetapi ketika orang menyatakan, enggak, saya maunya pergi ke mall ini, atau saya mau pergi ke tempat ini, itu artinya kamu membatas diri. Berarti ada jalan yang boleh kamu lalui, ada jalan yang tidak boleh kamu lalui. Engkau membatas dirimu. Jadi, maukah engkau pada hari ini mengatakan, Tuhan, aku sekarang dalam program hegemoni yang dilakukan oleh dunia, tapi aku nggak mau, aku mau menetapkan diriku. Aku menetapkan diriku untuk hidup kudus bagi engkau. Aku mau hidup buat engkau Tuhan. Dan ketika engkau menetapkan dirimu, anak-anak muda, saya menetapkan diri. Itu artinya ada jalan-jalan yang engkau tidak boleh lalui. Ada jalan-jalan yang engkau harus lalui. Engkau menjadi terbatas. Tapi pembatasan itu sesuatu yang indah. Justru engkau tidak bisa kemana-mana, engkau hanya bisa lewat jalan tertentu. Menunjukkan engkau punya tujuan. Kalau engkau tidak punya tujuan, semua jalan boleh. Semua jalan sama saja. Tapi begitu engkau menetapkan tujuan, saya sudah tahu jelas, hidup saya mau kemana. Maka jalanmu terbatas, tetapi itu jalan yang indah. Daniel menetapkan dalam hatinya sebuah komitmen. Dia menjaga hatinya. Untuk apa? Untuk tidak menajiskan dirinya. Dia menarik batas. Ini boleh, ini tidak boleh. Ini menyenangkan Tuhan, ini tidak menyenangkan Tuhan. Dan dia menghidupinya.
Bulan depan kita akan melihat strategi Daniel ketika menghadapi hegemoni. Bagaimana dia melakukan resistensi perjuangan, tetapi sekaligus dia juga merangkul orang-orang di sekitarnya. Kadang-kadang kita waktu melawan resistance, kita bersikap keras menyakiti. Tetapi Daniel luar biasa sekali. Dia sambil resistance, dia sambil hormat sama Aspenas. Sambil dia punya prinsip, sambil dia menghargai dan mengerti kondisi situasi. Bulan akan datang kita akan masuk melanjutkan Daniel pasal 1. Melanjutkan mengenai bagaimana komitmen Daniel dilakukan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami membaca kisah seorang remaja berusia 15 tahun yang menetapkan dalam hatinya untuk boleh tidak menajiskan dirinya, untuk menjaga kekudusannya di hadapan-Mu. Tolong kami ya Tuhan, anak-anak muda yang menghadapi program asimilasi dari dunia, menghadapi hegemoni dari dunia. Tuhan, kami berdoa kepadamu, Tuhan tolonglah kami, supaya kami dimampukan untuk mempunyai komitmen, untuk menetapkan dalam hati kami, supaya kami hidup untuk Tuhan, bukan hidup untuk dunia, bukan hidup untuk ego kami, bukan hidup untuk kesenangan kami pribadi, tetapi dipanggil untuk menggenapkan rencana Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, mempunyai komitmen, meskipun kami tahu waktu kami mempunyai arah, artinya kami ada hal-hal yang tidak bisa kami lakukan, tidak boleh kami lakukan, karena itu bertentangan dengan komitmen kami. Tapi kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, untuk segala yang baik yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita kembali akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh, ada pengumuman Pak Andra? Nggak ada ya? Oke, kalau begitu kita akan tutup dalam acara ini. Silakan Pak Andra untuk mungkin naik ke atas. Terima kasih untuk Pak Ivan, untuk firman yang sudah disampaikan. Ada satu pengumuman, kita akan mengadakan ibadah gabungan yang sama bulan mendatang. Kemudian minggu depan ada seminar orang tua, tanggal 15. Jadi untuk anak-anak boleh mengingatkan orang tuanya. Kita akan meresponi firman yang sudah kita dengarkan, kita akan naikkan pujian, pakai hidupku. Setelah ini kita minta Pak Ivan untuk menutup kita di dalam doa. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku. Pakai tanganku ini, hatiku digerakkan kasih-Mu. Pakai kakiku ini, tiap langkah ikut-Mu. Pakai suaraku ini, selamanya memuji Kristus Tuhan. Pakai mulutku ini, memberitakan Injil-Mu. Pakai hartaku ini, seluruhnya bagimu ku relalah. Bapak, kami berterima kasih untuk firman yang kami telah terima pada hari ini. Berkatilah aktivitas kami pada hari ini, Tuhan juga jagai kesehatan kami, sehingga kami boleh dengan kondisi tubuh yang segar, yang sehat,
beraktivitas bagi Tuhan. Kami mendoakan juga teman-teman kami yang sedang sakit, teman-teman kami yang di dalam kondisi mungkin perawatan, kami berdoa Tuhan berikan kepada mereka kesembuhan, Tuhan berikan kepada mereka kekuatan dalam menghadapi kesulitan yang ada. Terima kasih ya Tuhan, biarlah dalam situasi pandemi ini kami tidak berhenti untuk berkarya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa lagi dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.